Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para muda-muda dimanapun berada, di video kali ini kita berjumpa dengan salah satu pemuda yang nanti beliau akan memperkenalkan dirinya sendiri ya, lebih afdal ya. Jadi ya tunggu ya, supaya pemirsa di sana juga pada tahu nih di konten kali ini kita bicara apa ya. Nanti pastinya ini menginspirasi. Kita sapa dulu. Assalamualaikum Tengku Munir. Iya, ini kan para muda-muda pengen tahu dulu ini Tengku Munir ini profilnya apa gitu kan. Jadi mungkin kita bisa sharing nih supaya para muda tahu siapa sih ini Tengku Munir ini. Nah gitu, boleh sharing. Alhamdulillah, terima kasih Bunda sudah diajak nih ngobrol-ngobrol ngobrol-ngobrol Santai ya. Sebenarnya latar belakang Munir ini nggak sehebat orang-orang lain sebenarnya. Cuman mungkin di bisa mengatur waktunya saja. Dan itu lebih daripada motivator sebelumnya. Misalnya ada orang-orang yang dulunya biasa-biasa saja, tapi akhirnya jadi luar biasa dengan mereka. Oke, Bunda, sebenarnya nama Munir Saiful Munir. Oh, Saiful Munir. Ya. Tapi orang-orang manggilnya Tengku Munir. Tengku Munir. Jadi itu berarti lulusan pesantren. Bukan lulusan, tapi pernah di pesantren. Ya gitu, Bunda. Jadi pernah di pesantren dengan lulusan pesantren itu beda ya? Beda sih. Oh beda ya? Oke, gimana bedanya nih? Bedanya di di lulusan pesantren itu memang udah bisa dipanggil memang Tengku. Karena yang pertama mereka memang sudah bisa mengajar dan ilmu mereka memang sudah bisa diajarkan untuk santri-santrinya. Dari sikapnya, ilmunya mungkin sudah bisa diambil oleh orang-orang lain. Nah, gitu. Tapi rasanya gini, orang-orang nggak akan panggil Tengku itu kan kalau kita di Aceh itu sebuah gelar kehormatan atas ilmu yang dimiliki. Artinya kan kita mengajar tidak harus di pesantren itu kan. Betul. Nah, jadi selama ini mengajar itu dimanapun kita berada, selama kita bisa memberikan ilmu, itu kita sudah mengajar, sudah menjadi guru, iya kan? Tapi kalau guru itu guru agama, orang-orang kita kan memanggilnya Tengku. Artinya sudah punya murid dong. Sebenarnya kayak gini Bunda. Sebenarnya bukan murid sih, tapi lebih kepada kawan juga. Kawan. Nanti di situ mungkin bisa kita ajak ke daerah juga, bisa kita ajak untuk ngobrol-ngobrol, dan di situ juga ada isi-isi yang mungkin yang dulu dianut. Bisa saja kalau kita bicara mungkin keluar itu Bunda. Bukan ilmu sih, cuman yang kita anut dulu keluar di situ. Maksudnya yang dipelajari di kitab-kitabnya, jadi dalam keseharian itu tersampaikan dan itu menjadi sebuah ilmu bagi teman-teman. Tapi teman-teman juga akhirnya menjadi belajar juga kan dari kita. Ya kan? Karena kan belajar itu kan nggak harus buka kitab, nggak harus kayak kita baca buku, kan nggak harus ya. Tapi ketika kita misalkan ngobrol kayak gini gitu dan membuat orang terinspirasi dan belajar dari omongan kita, jadi ini kan, jadi belajar juga ya. Karena makanya mungkin dengan begitu kasih Tengku gitu. Jadi saya panggilnya apa? Tengku tetap ya, boleh ya? Boleh sih, kalau agak berat. Tapi nggak apa-apa kok, nggak menghilangkan gender kemudaannya. Jadi tetap para muda-muda. Ini Tengku Munir masih single, usianya berapa ya? kurang lebih 26 Bunda. 26, masih muda sekali nih. Ini kurang lebih pas atau kurang lebih gitu ya? Jalan 26. Jalan 27. Oh, jalan 27. Tapi masih muda. Cuman ini kegiatannya pasti banyak pasti ya. Untuk sekarang memang padat. Padat. Nggak boleh cerita nih apa aja kegiatannya sekarang? Alhamdulillah Bunda, di samping sibuk berorganisasi, Munir juga sekarang diemban tugaskan jadi personil Satpol PPWH Kabupaten Pidi. WH, kalau para bunda-bunda
mungkin di tempat lain itu nggak ada ya. Iya. Di WH itu khusus ada di Aceh, itu Wilayatul Hisbah. Nanti mungkin sedikit itu gambaran tugasnya ya. Ya, terus seperti apa itu? Ya di WH sendiri kemudian juga dipercayakan oleh pimpinan menjadi PTI, petugas tindak internal. Itu lebih lebih kurangnya seperti provos lah. Provos di kepolisian. Iya betul. Jadi petugas tindak internal. Jadi sebelumnya Unir juga pernah jadi personil juga dan dipercaya juga sebelumnya menjadi Wadanton, wakil komandan pelaton. Berarti hebat juga nih, mudah-mudahan keren nih ya. Tapi Oke. dan Bunda, di kesibukan di kantor juga pernah juga bolak-balik dari PD ke PD Jaya di Daya, ke Daya Babul Khairat, tepatnya di Kampung Raya, Kecamatan Trenggading, PD Jaya. Ya, jadi ini saya mau tanya, ini kan petugas tindak internal ya. Kalau pernah nggak punya momen kejadian nih selama menjadi itu nih petugas tindak internal nih, ketemu anggota-anggota WH-nya yang mungkin yang perlu diberikan nasihat mungkin gitu. Apa yang paling unik selama bekerja di WH? Kalau kejadian yang unik sih enggak, ataupun bisa jadi kita memberi kalau dalam bahasa bahasa sehari-harinya adalah menindak. Itu sebelumnya belum pernah menindak karena menjadi ataupun dipercayai oleh komandan untuk menjadi PTI baru-baru ini Bunda. Baru-baru ini bulan 1 inilah. Berarti baru. Jadi belum ada kasus-kasus yang besar atau yang unik-unik ya. Tapi selama jadi WH itu ngelihat nggak sih ada anggota-anggota yang mungkin perlu ditindak juga gitu, melakukan kesalahan-kesalahan yang mungkin kecil kah gitu? Tapi kalau misalnya ingin ditindak nggak ada sih, ataupun kalau ada yang ingin diarahkan mungkin lebih ke personil yang lain, bisa mengarahkan Munir karena di situ Munir juga personil yang sangat muda. Para muda ini rendah hati nih maksudnya. Ini rendah hati nih. Gitu ya, rendah hati. Kalau tentu rendah hati bilangnya mau menindak orang tapi maksudnya belajar dari orang. Nah, ini jadi pembelajaran nih, makanya jadi tunggu. Oke. Terus selain dari kegiatan di WH itu sendiri, saya dengar nih, benar atau enggak saya nggak tahu ya. Jadi salah satu penggiat sosial juga, iya. Iya. Seperti apa itu? Sekarang sibuk di penggiat sosial. Di bidang apa saja itu? Seperti apa? Itu di bidang peduli yatim, peduli fakir miskin, dan itu jasa atau dikasih dana gitu ya? Itu dikasih dana. Awalnya dari open donasi juga, habis itu disalurkan. Jadi kepada orang-orang yang membutuhkan. Gitu. Berarti seputaran anak yatim piatu, fakir miskin seperti itu. Alhamdulillah, ini sungguh inspiratif nih. Di samping kesehariannya di Wilayatul Hisbah kan menertibkan, sekaligus sebenarnya Wilayatul Hisbah juga bisa membantu akhirnya menjadi inspiratif untuk memberikan ide-ide ya kepada orang lain bahwa nggak hanya kerja ya, kan kalau di WH kita kerja dunia, tapi kalau penggiat sosial berarti tambah akhirat. Akhiratnya plus para muda-muda. Tahu nggak plus-plusnya apa? Karena plus bisa memberikan ceramah agama. Nah, ya nggak? Iya. Nah, jadi ceramah agamanya bukan hanya diberikan untuk orang lain, tetapi bisa diterapkan pada diri sendiri. Betul ya? Gimana sih perasaannya punya ilmu agama, terus punya niat untuk melakukan, dan akhirnya sekarang melakukan, menolong orang-orang lain. Gimana nih perasaannya? Perasaannya ya di batinnya saja mungkin Bunda yang bahagia. Kalau dibilang punya ilmu agama sih, kalau Munir sendiri ini masih sangat dangkal Bunda. Masih sangat dangkal. Cuman di kepuasan batinnya Bunda. Jadi di saat kita bisa menyalurkan, kita lihat mungkin nggak seberapa Bunda, tapi ya
apa namanya, karena diajak oleh orang-orang baik, jadi jadinya kesannya baik. Energi positifnya dapat. Padahal lelah ya. Lelah. Kita nggak keluarin apa-apa gitu ya, tapi dapat ininya ya. Tapi minum dulu deh. Alhamdulillah. Minum dulu biar nggak lelah maksud saya. Nah, gimana, udah baik kan? Alhamdulillah. Senang ya bisa jumpa dengan orang-orang yang baik, punya niat-niat yang sama gitu ya. Alhamdulillah. Nah, saya ingin mau tanya nih, kan kerja, terus penggiat sosial, terus juga pernah di pesantren dan sekaligus juga menerapkan itu untuk diri sendiri. Itu kan ada hal baik dan hal nggak baiknya. Ada orang yang menerima atau bahkan ada orang yang mencerca dengan caranya masing-masing. Hal buruk apa mungkin? Saya nggak mau tanya hal baik pasti bahagia, betul ya? Tapi kalau hal buruk ini yang membuat kita jadi konflik batin, ya kan? Ini hal buruk apa yang pernah kemudian dapatkan nih selama apakah bekerja jadi penggiat sosial kah gitu? Yang itu konflik banget dalam diri sendiri. Oke, untuk yang kurang menyenangkan Bunda di Kantor, di kantor, di tempat kerja ini Bunda, misalnya kita mau tindak nih, tindak personil. Ini personilnya lebih senior dan lebih tua daripada kita Bunda. Secara usianya. Jadi kita harus berpikir dua kali nih Bunda nih. Bagaimana Bunda kita menjelaskan dan mungkin ya beliau ini sendiri nggak tersinggung Bunda. Cari bahasa yang tepat gitu ya. Iya, Bunda. Gimana supaya dia nggak tersinggung. Udah cari bahasa yang paling tepat, tersinggung juga. Gimana tuh? Jadi itu ya mungkin di luar kapasitas karena memang kerja di situ Munir sangat senior dan mungkin juga di usia Munir yang masih muda. Mungkin ada bahasa yang memang belum bisa Munir keluarkan dengan mudah. Seperti itu Bunda. Memang bukan hal sesuatu yang mudah ya untuk bicara tentang ketertiban, kedisiplinan dengan orang yang sudah merasa dia udah paling tertib. Kan? Sedangkan jabatan untuk gubernur lebih tinggi dari mereka. Untuk sementara masih dipercaya. Insya Allah. Kan ini orang rendah hati kayak gini para muda ya. Kalau misalkan menjadi penggiat sosial itu, nih apa yang paling tidak mengenakan? Yang paling tidak mengenakan di di sosialnya mungkin ya mungkin akan terjadi fitnah dari orang-orang. Karena kan pernah diomongin gimana? Kalau diomongin sih mungkin ya banyak sih kan. Yang paling tidak mengenakan di hati? Ya mungkin mereka yang makan uangnya, uang donasinya mungkin ada gitu ya. Ada. Cuman kita kayak gini Bunda. Ya maksudnya kita cuma punya dua tangan Bunda. Iya betul. Jadi dua tangan itu untuk menutup telinga. Jadi nggak mungkin Bunda kita tutup mulut banyak orang di luar sana. Jadi kita diberi dua tangan sama Allah tutup telinga. Untuk tutup telinga saja. Jadi para muda-muda kalau ada yang ngomongin berarti pakai dua tangan tutup telinga aja. Telinga aja. Terus kalau misalkan paling tidak mengenakan itu selain cara menutup dua telinga nih ya pakai tangan. Itu apa yang biasanya tuh Munir lakukan untuk menenangkan diri sendiri? Iya, untuk menenangkan diri sendiri ya pasti seperti itu, cari lagi teman-teman yang baik untuk menghibur kita. Karena memang di situ Bunda nggak bisa di saat kita sudah maksudnya mulai emosi, Bunda nggak bisa kita lepaskan diri sendiri Bunda. Memang kita bisa nih jadi motivasi untuk orang lain, jadi motivator buat orang lain. Tapi kita untuk sendiri nggak bisa Bunda. Kita butuh teman-teman yang lain. Artinya kita tetap keep positive thinking gitu ya, terus berpikir positif every time, every day, setiap hari, setiap waktu harus berpikir positif dan bertemu dengan orang-orang yang baik supaya energi positifnya banyak gitu. Berarti selama ini ketemu nih ya orang-orang yang positif. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang keren. Oke para muda-muda, sebelum kita closing nih ya, saya mau minta nih statement terakhir nih dari Tengku Munir untuk para muda-muda di sana nih. Kira-kira apa ada pesan yang bagaimana? Tentu sangat inspiratif nih. Kita dengerin nih pesannya untuk para muda-muda di sana. Apa nih Tengku Munir? Iya pesannya sih Bunda. Jadi gini Bunda, sebaik apapun kita,
pasti akan ada cerita yang buruk Iya. di cerita orang lain. Betul. Gitu Bunda. Jadi tetap semangat walaupun memang ada pembicaraan yang tidak jelas. Pasti itu Bunda. Tetap semangat, jadilah diri sendiri, dan yang pasti tadi Bunda yang di awal kreativitas kita dan apa namanya ilmu yang sudah didapatkan juga bisa disalurkan, dan satu lagi jangan menyendiri. Betul. Karena di situ nanti kalau kita menyendiri pasti kita tidak bisa berpikir yang positif lagi Bunda. Karena kalau sendiri ngakunya berdua ya. Ada yang temenin ya, setan ya. Iya benar. Oke. Tadi sungguh luar biasa. Jadi Teguh Munir mengharapkan bahwa pemuda-pemuda kita ini terus kreatif gitu ya, tidak mudah menyerah ya, pantang menyerah dengan segala isu-isu negatif dengan apa yang kita perbuat. Nah, jadi memang Teguh Munir tadi menggunakan dua tangannya untuk nutup kuping gitu. Karena yang bisa kita tutup kuping kita sendiri. Mulut orang bisa kita tutup, kita punya dua tangan. Jadi mungkin para muda-muda mulai ke depan, selain untuk makan, untuk stop-stop di jalan gitu kan, sesekali gunakan tangan kita untuk menutup kuping kita kalau ada kebisingan-kebisingan yang membuat kotor hati kita. Jadi ya, supaya hati kita nggak kotor, kan bersihin itu capek nih kan, nggak cukup rinso. Jadi cukup menutup kuping kita, insya Allah hati kita juga akan bersih dari yang namanya fitnah-fitnah. Karena masuk ke telinga akan diproses ke kepala, masuk ke hati, aduh sakit sekali ya. Oke, terima kasih para muda-muda, terima kasih Teguh Munir untuk perbincangan yang seru ya. Semoga bisa terus menginspirasi bagi pemuda-pemuda lainnya, tapi belum punya pasangan ya. Saya doakan dapat pasangan yang sama-sama kreatif, sama-sama saling mendukung dalam kegiatan, dan rezekinya ditambah sama Allah. Amin ya Allah. Oke. Terima kasih. Terima kasih dan sampai ketemu di video-video lainnya yang menarik tentunya dengan bintang tamu yang seru-seru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.